kelasnya siapkan? Siap gak? Berdoa dimulai. Bantu hidupkan Udah pada makan semua? Udah, Pak. Jadi siap untuk belajar lagi ya? Siap. Oke, walaupun kondisi udah siang, tapi pembelajaran tetap harus Semangat. semangat. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Belajar geografi. Geografi ya, materinya. Apa ya sekarang? Tidak tahu. Masih pengalaman geografi kan? Nah, hari ini kita akan hari ini kita akan belajar tentang peta. Kita akan belajar tentang Peta. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu peta? Atau udah pernah lihat peta sebelumnya? Nah, Peta apa yang pernah lihat? peta bumi. Bumi ya. Terus Peta negara. peta negara lagi, peta daerah, peta kota. Ada lagi. Peta tuh banyak macam-macamnya ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu tentang peta. Ada satu gambar. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peta. Nah, jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang peta,
menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana Bapak harap setelah Ananda semua mempelajari materi hari ini, Bapak harap Ananda dapat menjelaskan pengertian peta, memahami mengidentifikasi jenis-jenis peta, sama menjelaskan tentang fungsi dari peta itu sendiri. Nah, di depan ini ada dua gambar peta. Nah, dua gambar peta ini kan berbeda. Coba siapa yang bisa jelaskan persamaan dan perbedaan dari kedua gambar depan ini? Yang satu, coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Semampunya aja, sebisanya aja. Salah nggak masalah, namanya juga belajar kan. Coba, penting berani dulu. Ya, agak Sebelah kiri yang sebelah kiri peta lokasi, peta lokasi. Oke. kanan peta Peta koordinat. peta koordinat. Oke. Nah, ada yang lain nggak? Ada yang lain? Tapi enggak. Nah, di sini sama-sama peta Provinsi Riau. Cuman berbeda model berbeda gambarnya. Dimana yang sebelah kiri ini peta secara umum atau bisa disebut dengan peta RBI. Sedangkan yang sebelah kanan ini peta khusus. Nah, di sini ini merupakan peta pariwisata yang ada di Provinsi Riau. Sedangkan peta yang sebelah kiri ini peta gambaran umum, peta umum. Di mana di peta ini tidak menjelaskan satu tema aja, tapi banyak, bisa penjelasan dari tentang bentuk morfologi, kemudian sungai, gunung, bangunan, jalan, batas administrasi. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini dia hanya fokus membahas tentang lokasi pariwisata yang ada di Provinsi Riau. Nah, udah paham? Oke, kita lanjutkan. Poin yang pertama, pengertian dari peta. Apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang latar dengan skala tertentu. Oke, betul. Nah, jadi peta merupakan gambaran ataupun rupa bumi yang digambarkan dalam bentuk bidang datar dengan skala tertentu. Nah, menurut secara umum, peta merupakan rupa bumi yang menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu, sehingga dapat disajikan dalam bentuk bidang datar. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas permukaan maupun di dalam permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk bidang datar dengan skala tertentu. Nah, ini merupakan pengertian dari peta, baik secara umum maupun menurut undang-undang. Nah, kemudian yang kedua itu jenis peta. Siapa yang tahu jenis peta? Apa? Peta Apa umum aja? sama peta khusus. Peta umum, peta khusus. Nah, sebelum kita lanjut peta umum, peta khusus, secara garis besar, peta itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan isi, yang kedua berdasarkan skala. Nah, untuk jenis peta yang berdasarkan isi itu ada dua tadi yang disebutkan oleh Safira. Coba sebutkan ulang dunia. Apa coba? Peta yang berdasarkan isi. Peta. Siapa yang tahu? Umum dan khusus. Nah, pertama peta umum. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran permukaan bumi secara umum, baik itu bentuk tadi, bentuk morfologi, bentuk sungai, gunung, jalan, dan lain-lain. Nah, jadi peta umum ini dia banyak
cakupannya ataupun penjelasannya dia banyak, nggak cuma satu. Nah, contohnya ini tadi. Nah, ini peta apa coba? Peta umum. Peta apa? Peta dunia. Wilayah apa? Peta wilayah Indonesia. Nah, ini kan negara kita nih, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini merupakan dari peta umum. Nah, jadi di dalam peta ini dia nggak cuma satu aja penjelasannya, banyak. Tadi yang disebutkan Safira juga, dari mulai morfologi, kemudian bentuk sungai, gunung, pemukiman, jalan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dari jenis peta berdasarkan isi, yaitu peta umum. Kemudian yang kedua peta khusus. Peta khusus. Nah, peta khusus ini adalah peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau Peta yang memiliki memiliki tema tertentu. Nah, ini contohnya. Ini peta apa coba? Peta khusus. Peta khusus. Nggak kebaca ya? Nggak kebaca. Nah, ini merupakan peta tematik atau peta khusus yang mana ini merupakan gambaran peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Nah, ini merupakan peta kepadatan penduduk di Provinsi Bali. Nah, ini kan ada beberapa warna nih. Coba, ada yang bisa menjelaskan nggak dari beberapa warna gambar ini? Yang paling gelap, yang paling penuh dulunya. Ah, betul. Jadi di sini yang paling gelap atau yang paling merah ini menggambarkan wilayah tersebut ramai penduduknya, padat penduduknya. Nah, sedangkan yang makin terang itu penduduknya semakin sedikit. Nah, digambarkan dengan simbol warna. Jadi semakin pekat warnanya berarti jumlah penduduknya makin padat. Nah, ini merupakan peta khusus. Nah, kan berbeda tadi dengan peta umum dan peta khusus. Ya. Kalau umum tadi Menjelaskan gambaran permukaan bumi secara umum atau morfologi seperti sungai, pemukiman, jalan dan lain-lain. nah, sedangkan peta khusus tadi Memberikan gambaran bersifat khusus atau peta yang memiliki tema tertentu. oke. Nah, ada yang ditanyakan seputar jenis peta berdasarkan isi tadi? Tidak, Pak. Ada. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, jenis peta berdasarkan skala. Nah, skala, ada yang tahu nggak skala itu apa? Skala. Ya, ukuran peta berdasarkan lapangan. Hampir tepat. Coba, ada yang tahu lagi nggak? Coba, Indah. Apa itu skala? Nggak ada di depan, nggak ada. Ada. Dunia. Skala. Ada yang tahu skala? Nggak tahu. Nah, skala adalah perbandingan antara dua daerah ataupun dua wilayah di mana jarak pada peta dengan jarak aslinya ataupun jarak sebenarnya. Jadi skala itu merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak di lapangan ataupun jarak sebenarnya. Nah, skala itu jenis peta berdasarkan skala itu terbagi menjadi Ketiga, apa aja Pak? skala besar, skala sedang, skala kecil. Masih oke, itu betul. Tapi di sini apa ada jumpai 5. Yang pertama nih skala peta kadaster. Nah, peta kadaster ini merupakan peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5.000. Umumnya skala kadaster ini digunakan di sertifikat tanah. Nah, ada yang pernah lihat sertifikat tanah nggak sebelumnya? Belum ada ya? Nah, mungkin orang tuanya yang punya perkebunan ataupun lahan ataupun tanah ada sertifikat. Bisa dicek juga kan? Biasanya sertifikat tanah itu biasanya menggunakan skala 1:100 sampai 1:5.000. Karena kenapa? Karena sertifikat
cakupannya kecil, tetapi digambarkan dalam peta nanti itu detail, rinci. Nah, jadi skalanya menggunakan skala 1:100 sampai 1:5000. Nah, itu peta kadaster. Kemudian peta skala besar, di mana peta ini memiliki skala 1:5000 sampai banding 200, 250 ribu. Nah, biasanya peta ini digunakan untuk perencanaan wilayah. Nah, ini biasanya digunakan seperti di kelurahan, kecamatan, di lingkup kelurahan, kecamatan, biasanya untuk perencanaan suatu wilayah. Ini contoh peta skala besar. Ini peta daerah Surakarta. Nah, ini peta wilayah kota Surakarta. Nah, seperti ini gambar ini skalanya nih. Peta dengan skala 1:5000 sampai 250.000. Ini skalanya nggak nampak ya. Nah, biasanya digunakan di dalam perencanaan wilayah. Kemudian ada peta skala sedang. Nah, peta skala sedang ini memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Umumnya peta ini menggambarkan cakupan wilayah provinsi ataupun pulau-pulau. Nah, seperti ini. Nah, peta ini biasanya seperti provinsi Riau ya. Nah, jadi biasanya peta-peta yang ada cakupannya tingkat provinsi itu menggunakan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Nah, ini contohnya peta provinsi Riau. Kemudian peta dengan skala kecil, di mana peta skala kecil ini memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Umumnya peta ini menggambarkan negara ataupun region. Ada yang tahu region? Region itu wilayah, kawasan. Nah, ini contohnya kawasan Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Peta skala geografis. Nah, di mana peta skala geografis ini dia memiliki skala lebih dari 1 juta. Nah, contoh cakupannya nih, udah antar negara ataupun benua. Nah, semakin besar cakupan wilayahnya, tapi tidak begitu detail seperti skala besar tadi. Nah, itu jika dilihat jenis peta berdasarkan skala. Ada apa aja? Apa aja? Yang pertama tadi Skala, kadaster, terus kecil, skala sedang, skala besar, skala geografis. Tuh, kadaster geografis. coba diulang. Siapa Pak? Tapi ada 5. Apa aja? Kadaster. Skala, skala besar, terus skala apa aja Pak? Skala Tadi udah dia Pak. Kadaster, kadaster. terus kecil, besar, 2 lagi. Dan Ada lagi? saudara. Nah, bisa dilanjut? Bisa Bapak. Oke. Materi selanjutnya itu fungsi peta. Wow. Fungsi peta. Nah, coba ada yang tahu nggak fungsi peta? Untuk menunjukkan posisi atau lokasi. Nah, Menyajikan informasi dalam konteks keruangan. iya betul. Ada lagi?
mengetahui bentuk suatu wilayah. Oke. Betul. Itu semua yang saya sampaikan betul. Di mana fungsi peta yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Jadi dengan adanya peta, kita lebih mudah untuk melihat suatu lokasi di mana sih posisi lokasi. Misalkan kita mau ke tempat wisata di Provinsi Riau, di mana sih lokasinya? Nah, dengan adanya peta kita lebih mudah untuk mengetahui oh di sana toh rupanya lokasi tempat wisata. Kemudian memperlihatkan atau menggambarkan fenomena dan bentuk-bentuk permukaan bumi. Jadi dengan adanya peta kita bisa melihat atau mengetahui fenomena ataupun bentuk-bentuk permukaan bumi. Nah, misalkan peta Sumatera, kita bisa ketahui di Sumatera bentuk-bentuknya seperti apa sih? Seperti di Sumbar. Sumbar itu kan lebih banyak gunung, perbukitan. Nah, jadi dia datarannya tinggi. Kita bisa lihat kalau di Provinsi Riau datarannya rendah. Apa? Sawit. Nah, jadi kita bisa tahu juga dengan adanya peta kita bisa mengetahui fenomena atau bentuk-bentuk di permukaan bumi. Dan yang ketiga itu memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Jadi dengan adanya peta kita bisa mengetahui luas suatu daerah, kemudian ukurannya, kemudian kita dapat juga mengetahui jarak di permukaan bumi. Tadi bisa dengan menggunakan skala peta. Jadi kita bisa mengetahui jarak di lapangan ataupun di permukaan dengan jarak di peta. Jadi kita lebih mudah mengetahuinya. Dan yang keempat itu menyajikan informasi dalam bentuk ruangan. Dalam bentuk ruangan, dalam bentuk peta, ya, dalam bentuk data. Apa? Bisa? Ini contohnya ruangan. Kan seperti yang kita ketahui bumi itu kan bulat. Nah, untuk mempermudah, untuk menyajikan bagaimana sih bentuk permukaan bumi di bagian ini, bagaimana sih kita melihat permukaan bumi di bagian ini. Nah, itu dengan adanya pembuatan peta, jadi lebih mempermudah, lebih mudah kita untuk bentuk kondisi permukaan bumi dalam bentuk ruangan ataupun seperti bentuk bidang datar. Nah, kalau kayak gini kan sedikit sulit sih untuk melihat kondisi permukaan bumi di sini kayak mana, kondisi di sini kayak mana, di sini kayak mana. Tapi kalau dengan adanya peta seperti ini, kita bisa lihat oh di daerah sini warnanya kayak gini. Kita lihat di keterangan ada namanya di legenda. Kita akan pelajari lagi legenda. Di legenda itu ada keterangannya. Jika warnanya kayak gini, berarti kondisi datarannya seperti ini. Misalkan daerah sini warnanya hijau. Nah, berarti menandakan di sini perkebunan, hutan. Nah, dengan adanya ini kan kita lebih mudah. Dataran tinggi biasanya ditunjukkan dengan warna merah ataupun coklat. Nah, itu menggambarkan daerah dataran yang tinggi. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi dari peta itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan nggak? Dari pengertian, dari jenis peta sama fungsi. Ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Bisa kita lanjut. Nah, jadi masih ada waktu beberapa menit. Ini Bapak ada LKPD. Jadi LKPD ini kerjakannya per kelompok. Nah, ini LKPD-nya. Nanti kerjakan setiap kelompok, berdiskusi kalian. Apa yang ada di pertanyaan yang ada di kertas ini kalian jawab. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan. Paham? Paham. Kelompok 1, ini 1, ini 2, ini 3. Tiga. Tiga orang. Baik.
sampai jam Satu. 2. Usaha ini jam 1 dan berapa? Iya. Oke, langsung. Kalau kalian baca. Siapa yang mau presentasi pertama? Kami. Ayo. Maju semua orangnya ya. Ya, ya. Nah, yang lain didengarkan ya. Lawannya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok Cendekia. Kami dari kelompok Cendekia akan mempresentasikan hasil LKPD kami tentang peta. Jadi saya Nurashima Samira sebagai koordinator dan dan saya Mei. Nah, dari LKPD tersebut di situ ada 2 gambar peta. Nah, yang pertama soalnya adalah apa perbedaan informasi yang ditampilkan pada gambar 1 dan gambar 2. Di gambar 1 itu tuh namanya peta umum dan di gambar 2 itu namanya peta khusus. Perbedaannya adalah yang gambar 1 itu peta umum yang menjelaskan tentang gambaran umum ataupun morfologi sungai, jalan, permukiman dan lain-lain. Sedangkan gambar 2 itu adalah peta khusus yang memberikan gambaran bersifat khusus pada peta dengan tema tertentu. Nah, yang kedua yaitu soalnya jenis peta apakah yang ditampilkan pada gambar 1 dan 2, berikan alasan berdasarkan peta yang disajikan. Jawabannya itu gambar 1 peta umum karena peta tersebut berisi informasi umum. Gambar kedua peta khusus karena peta tersebut memberikan gambaran dengan memiliki tema tertentu. Dalam kurung padannya penduduk. Nah, bisa dilihat kan teman-teman bahwa peta tersebut berbeda. Yang peta pertama itu gambarnya tuh mempunyai warna hijau, ya ada warna biru dan juga warna coklat. Nah, seperti bisa diceritakan misalnya warna hijau ini seperti sungainya, terus warna hijau seperti daratannya, lalu warna coklat ini seperti penduduknya. Nah, jelaskan aja sendiri ya. Terus yang kedua ini warnanya itu warna coklat, ada yang coklat tua, ada yang coklat ada yang coklat hitam. Nah, warna tersebut menandakan tentang penduduk. Jadi peta khusus tersebut cuma mengambil tema tentang padatnya penduduk di suatu wilayah. Nah, yang ketiga berdasarkan gambar kedua, informasi apa yang dapat disimpulkan? Informasi apa yang dapat Anda simpulkan dari variasi warna pada peta tersebut? Gambar di atas menunjukkan semakin gelap warnanya maka semakin padat penduduknya. Jadi jika semakin gelap warnanya penduduknya semakin sedikit. Oke, sekian hasil presentasi dari kami. Kami bertiga pamit undur diri karena jika kami maju takutnya tidak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi LKPD telah didiskusikan, telah dicari jawabannya dengan pokok dan telah dipresentasikan ke depan. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bapak. Kita Rebecca. Apa lagi? Oke, ada lagi nggak? Kalau tadi kita tutup karena waktunya udah habis. Tadi ada lagi. Hah? Berarti tadi sudah ada lagi. Peta. Nah, oke. Siapa yang bisa nyimpulkan pelajaran hari ini? Yang bisa Jadi hari ini kita belajar tentang peta. Jadi peta itu kalau secara isinya kan 2 jenis, yaitu peta umum dan juga peta khusus. Peta umum itu informasinya tuh secara umum seperti pemukiman, sungai, jalan, gunung dan lain-lain. Sedangkan peta khusus ini
peta skala kecil, baru skala sedang, skala besar, sama yang terakhir peta geografis. Kalau peta rumah apa? Peta rumah. Apa? Sertifikat rumah. Sertifikat rumah itu ada. Sertifikat rumah itu biasanya menggunakan skala Dasar. di mana dia skalanya 1:1 sampai 1:500. Saya Apa? peta di GMF Pak, terasa apa dong? Peta di FF. Itu peta 4 bit itu.